Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, wajah Jing Wuchen membeku sesaat. Lalu dia cepat-cepat mencari dalam pikirannya apa yang telah dilihat dan didengarnya. Dan setelah beberapa lama dia mengangguk perlahan, dan senyum getir muncul di sudut mulutnya. Memang saya pernah mendengarnya, tetapi saat itu saya menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada keterampilan bertarung seperti itu di dunia. Ceritakan pada saya tentang hal itu. Wajah Xiaoyan dan Long Yi sedikit berubah, menatap Jing Wuchen. Saat saya bepergian, saya mendengar seorang dodi tua berbicara tentang keterampilan bertarung semacam ini. Jing Wuchen larut dalam kenangan. Nafasnya sedikit cepat. Untuk melatih keterampilan bertarung ini, Anda perlu mengkoordinasikan keterampilan dan teknik. Setelah Anda menguasainya, kuras semua darah dari mayat, lalu suntikkan ki mayat ke dalam mayat. Biarkan ki mayat menggantikan darah, lalu tutup 7 lubang mayat. Kemudian Anda dapat mengendalikan mayat untuk menyerang dari jarak jauh. Pupil mata Jing Wuchen sedikit mengecil, kemudian dia melanjutkan. Karena mayat tidak memiliki fluktuasi kehidupan, serangan mendadak sangat efektif di medan perang yang dipenuhi mayat, karena tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan mayat. Jadi, selain selalu waspada terhadap Hun Ying, kita juga harus memperhatikan mayat di mana-mana. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia bertanya pada Jing Wuchen dengan cemas. Sekarang tampaknya itu benar. Jing Wuchen menjawab dan kulit kepala yang berkesemutan. Mulai sekarang, kapanpun kita melihat mayat, kita akan menghancurkan semuanya. Kita tidak akan memberi kesempatan pada Hun Ying itu. Long Yi mendengus dingin dan kekuatan guntur dan kilat menyebar. Ujung tombak itu mengeluarkan energi pemecah angin yang tajam. Seperti kilat biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyetrum semua mayat di dekatnya dan menghanguskannya. Segera bau mayat yang menjijikkan memenuhi seluruh jalan pegunungan. Tidak perlu bersusah payah. Jing Wuchen teringat kabut hitam pekat di mayat iblis Kaisar Do yang dihancurkan berkeping-keping oleh Xiaoyan. Saya ingat Kaisar Do tua itu berkata bahwa semua mayat yang dikendalikan oleh teknik semacam ini akan memiliki kabut hitam yang menyelimuti 7 lubang dan luka. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kelainan ini. Wah, ide ini lumayan juga. Ternyata memiliki pengetahuan dan ingatan yang baik juga merupakan keterampilan yang sangat bagus. Kekhawatiran Xiaoyan pun berkurang banyak. Dia menepuk bahu Jing Wuchen dan memujinya. Saya tersanjung menerima pujian saudara Xiao. Jing Wuchen menggaruk kepalanya dan merasa sedikit gembira. Berikan sinar matahari, maka Anda akan bersinar terang. Berikan hujan, maka Anda tidak akan meluapkan. Long Yi tidak tahan dengan kesombongan Jing Wuchen, jadi dia berbicara untuk menyerang Jing Wuchen. Saat Jing Wuchen hendak membalas Long Yi, Xiaoyan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Baiklah, hentikan. Tempat ini terlalu terbuka dan targetnya terlalu jelas. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Kita harus segera pergi ke area dalam dan melihat apakah kita bisa memanfaatkan medan untuk memancing Hun Ying. Kalau tidak, ancaman Hun Ying terlalu besar. Jing Wuchen dan Long Yi keduanya mengangguk tanpa suara. Semangat juang ketiga orang itu dengan cepat terkumpul dan lingkaran pusaran angin terbentuk di bawah kaki mereka. Mengangkat ketiga orang itu dan bergegas menuju bagian depan jalan pegunungan seperti kilat. Dengan pengingat Jing Wuchen, mayat-mayat yang ditumpuk sembarangan di jalan pegunungan tidak dapat ditemukan lagi di bawah pengawasan tajam Xiaoyan dan 2 orang lainnya. Dan tidak dapat lagi memberi kesempatan bagi Hun Ying untuk membunuh mereka. Mereka bertiga memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan segera berbelok ke tikungan terakhir jalan pegunungan dan melihat ujung jalan. Saya tidak pernah menyangka kalau ujung pinggiran akan seperti ini.
Xiuyan berhenti dan memandang ke depan. Sekilas ekspresi terkejut tampak di matanya. Sejauh mata memandang, ujung jalan pegunungan itu tiba-tiba terputus dan tidak ada jalan ke depan. Di bawah jalan terdapat hamparan hijau tebal dan kabut terus bergulung-gulung, sehingga dia tidak dapat melihat apa yang ada di bawah. Kabut berputar-putar dan di bawah cahaya bulan darah, orang bisa melihat samar-samar lapisan riak tembus cahaya yang menutupi seluruh jalan pegunungan yang seharusnya menjadi perisai pelindung bagian dalam. Saya tidak menyangka ada penghalang antara sisi dalam dan luar ilusi ini. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Jing Wuchen menjulurkan kepalanya dan menunduk lama sekali dan wajahnya berubah sedikit jelek. Bagaimana kita turun? Lompat saja, apalagi yang bisa kita lakukan? Long Yi memiliki pertahanan yang luar biasa dan tak kena takut. Dia memberikan saran yang membuat Jing Wuchen berkeringat dingin. Long Yi, jangan gegabah. Xiuyan membelai kepala Long Yi dan berkata, lebih baik berhati-hati di tempat yang tidak dikenal. Sambil berkata demikian, Xiuyan mengambil tombak milik Kaisar Do yang telah mati di sebelahnya dan melemparkannya. Tubuh tombak terbuat dari logam yang berkilau samar dan beberapa bilah angin arci hijau muda terus-menerus mengelilingi ujung tombak. Sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan produk biasa. Dengan bantuan semangat juang, Xiuyan, bila-bila angin yang mengelilingi ujung tombak itu dengan cepat berputar menjadi pusaran hijau dan melesat pergi. Akan tetapi, bahkan dengan tombak sekuat itu, setelah menembus langit dan menusuk perisai di bawah jalan pegunungan, badan tombak itu tidak dapat lagi bergerak maju 1 inci pun. Riak-riak tembus pandang itu bergetar sedikit, menyebabkan badan senjata itu hancur berkeping-keping di bawah tatapan heran Xiuyan dan 2 orang lainnya. Pecahan-pecahan itu jatuh ke riak-riak, terguncang menjadi debu dan lenyap dalam perisai pelindung. Takkan pernah ada lagi. Sialan, bahkan senjata hebat ini pun hancur setelah beberapa kali hantaman. Untung saja saya tidak mendengarkan bocah kecil itu. Kalau tidak, ketenaran saya akan terkubur di sini. Jing Wuchen menepuk dadanya karena kaget. Ekspresi lega tampak di wajahnya. Anda mau terkenal seumur hidup? Anda pernah terkenal? Long Yi melengkungkan bibirnya ke arah Jing Wuchen dan berbalik menatap Xiuyan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya datang terlambat. Orang-orang di depan kita sudah menghilang. Mereka pasti sudah masuk. Tatapan Xiuyan jatuh pada riak-riak yang muncul dari waktu ke waktu di bawah. Karena mereka bisa masuk, ambang pintu masuk bagian dalam pasti tidak terlalu tinggi. Jadi kita hanya perlu menemukan triknya. Itu masuk akal. Jing Wuchen merasa sedikit malu setelah dipukul oleh Long Yi. Karena ingin pamer di depan Long Yi, dia berkata tanpa berpikir. Jelas sekali bahwa jalan masuknya bukan melalui awan di bawah, tetapi di dekat jalan pegunungan tempat kita berdiri. Sama sekali tidak ada kemungkinan ketiga. Jing Wuchen menambahkan dengan nada lebih tegas, sambil memperhatikan ekspresi Long Yi dengan bangga. Namun begitu kata-kata itu terucap, Long Yi dan Xiuyan sama-sama menatap Jing Wuchen, seolah-olah mereka sedang menatap orang bodoh. Apalagi yang bisa dikatakannya kalau bukan apa yang dikatakan seorang idiot. Berdiri di ujung jalan pegunungan, lingkaran dalam ada di bawah. Di manakah lagi pintu masuknya kalau bukan di kedua tempat ini? Apakah ini sesuatu yang perlu dianalisis? Merasakan penghinaan yang nyata di mata kedua orang itu, Jing Wuchen tiba-tiba menyadari bahwa apa yang baru saja dia katakan memang tanpa berpikir. Wajahnya berubah pucat dan biru dan dia mengira kali ini dia telah kehilangan muka. Tepat saat Jing Wuchen merasa malu, suara gemerisik pakaian tertiup angin terdengar di tikungan jalan pegunungan di belakang mereka bertiga. Jelaslah ada seseorang yang datang dan ini ada kesempatan bagus untuk mengalihkan rasa malu. Jing Wuchen sangat gembira. Dia melangkah di depan Xiuyan dan Long Yi, melihat ke kejauhan dan berteriak. Siapa yang datang?
Namun meskipun rasa malunya teralihkan, tetapi melihat orang yang datang membuat Jing Wuchen tercengang. Menatap puluhan sosok yang berhenti tidak jauh setelah beberapa kali naik dan turun, terutama tatapannya yang tertuju pada sosok tinggi berpakaian putih. Jing Wuchen merasa bahwa peruntungannya masuki ilusi kali ini benar-benar buruk. Tepat di pinggiran, dia dan teman-temannya pertama kali bertemu dan Bingyan dari Istana Obat, dan kemudian berulang kali disergap oleh Hun Ying dari klan Iblis Jiwa. Mereka semua adalah jenius tak tertandingi yang dikenal di seluruh benua. Sekarang, orang yang ditanyanya ternyata seorang jenius tak tertandingi, sehingga Jing Wuchen hanya merasakan rasa pahit yang amat dalam di mulutnya, dan butiran keringat dingin mengucur dari dahinya. Adapun orang-orang yang datang adalah sang jenius tak tertandingi, Zhen Jian dan kelompoknya. Pada saat ini, Zhen Jian dan kelompoknya juga memperhatikan Xuan dan dua orang lainnya, terutama Zhen Jian yang berada di posisi atas. Pandangannya menyapu Xuan dan sekilas kesuraman melintas di matanya yang bagaikan bintang. Xuan berbalik dan menatap Zhen Jian dan yang lainnya. Alisnya sedikit berkerut, merasa sedikit bingung. Karena sebelumnya tidak banyak Dodi di pinggiran sekarang. Mengapa Zhen Jian tertinggal di belakangnya? Lalu apa sikapnya saat bertemu sekarang? Teman atau musuh? Untuk sesaat Xuan merasa gelisah dan tidak bisa mengambil kesimpulan. Namun keheningan antara kedua belah pihak hanya berlangsung sebentar. Zhen Jian melangkah maju dan memecah kebuntuan dan kata-kata tanpa emosi. Saya tidak menyangka akan ada 3 orang yang menghalangi jalan di pintu masuk lingkaran dalam. Lagi pula banyak jiwa yang telah mati di bawah pedang saya. Jadi 3 lagi tidak akan ada di masalah. Saat kata-kata itu terucap, aura tajam yang tak tertandingi meledak dari tubuh Zhen Jian. Sepertinya pedang terhunus dan tekanan tak terlihat menekan langsung ke arah Xuan dan 2 orang lainnya. Sehingga Jing Wuchen merasakan sesak di dadanya dan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Tapi Longyi tidak mundur. Kekuatan guntur dan kilat dalam tubuhnya meledak seketika, melawan penindasan yang mendominasi dari Zhen Jian. Bahkan pakaian Xuan hanya bergerak sedikit, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin, dan giginya yang keperakan meninggalkan sederet bekas gigi di bibirnya. Dan dia berpikir apakah Zhen Jian bahkan tidak mengenalinya. Tapi kalau dia benar-benar tidak mengenalinya, mengapa dia memberikan tatapan menawan itu di alun-alun? Atau dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa meninggalkan alasan apapun dari Zeni? Jika demikian, maka ini adalah pemikiran yang dalam. Setelah memahami semua yang ada dalam pikirannya, Xuan mencibir dan membuat keputusan dalam hatinya. Karena Anda ingin membunuh saya, maka tidak perlu bersikap sopan kepada Anda. Sebelum, saya tidak ingin menyakiti hidup Anda, sehingga saya bisa memberikan cukup muka kepada keluarga Zhen. Hah? Anda bisa tetap tenang di bawah tekanan saya? Pantas saja Anda bisa bertahan dari pembunuhan berdarah yang tak ada habisnya. Ternyata Anda punya beberapa keterampilan. Jelas, Zhen Jian tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan. Dia juga tidak mau repot-repot untuk mengetahuinya. Dia hanya sedikit terkejut dengan reaksi Xuan yang acuh tak acuh. Sama juga. Mata Xuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Sebelum Zhen Jian bisa bereaksi terhadap perkataan Xuan, para pengawal di sekitarnya tak dapat menahan tawa nakal. Salah satu penjaga bahkan menunjuk Xuan dan berteriak, "Siapa Anda sebenarnya? Beraninya Anda membandingkan diri Anda dengan Tuan Muda kami?" Tuan Muda kami adalah seorang jenius langka dari ras manusia dan penerus pemimpin masa depan ras manusia. Tidakkah menurut Anda berharga? Penjaga lain berdiri sambil mencibir di telinga. Anda bertindak terlalu jauh. Mendengar ejekan semua orang terhadap Xuan, Jing Wuchen tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan melangkah maju. Bahkan wajah Longyi berubah menjadi dingin dan tombak petirnya membuat beberapa bunga senjata di udara memaksa momentum Zhen Jian mundur beberapa kaki. Dan dia juga berdiri. Hei, apakah Anda masih belum yakin?
Seorang penjaga melirik Xiaoyan dan dua orang lainnya tanpa ragu. Berhenti tiba-tiba lalu menatap Xiaoyan dengan seksama dan bersiul seolah-olah dia telah menemukan tuan baru. Bukankah ini Xiaoyan dari klan Xiao? Saya pikir itu orang lain. Xiaoyan? Apakah dia Xiaoyan yang menghasilkan banyak uang dan menjual beberapa resep? Iya, itu dia. Dia sekarang adalah kepala keluarga Xiao. Saya dengar klan Xiao mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Kaisar Iblis dalam beberapa tahun terakhir. Pantas saja mata mereka tumbuh di dahi mereka. Saat identitas Xiaoyan terungkap, pengawal Zhenjian membicarakannya. Di tengah-tengah diskusi, mata Zhenjian diam-diam menyapu ke arah penjaga yang menyebut nama Xiaoyan, dan kilatan kebencian dan ketidakpuasan melintas di matanya. Tetapi dia segera kembali tenang. Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan Long Yi dan Jing Wuchen yang tidak mampu menahan dorongan mereka. Dia menyipitkan matanya dan menatap sekelompok dodi di depannya dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan Zhenjian jika identitasnya terungkap. Tapi Zhenjian hanya berpura-pura, tiba-tiba sadar dan berkata, "Oh, saya penasaran siapa orang itu. Ternyata dia adalah patriark klan Xiao yang berafiliasi dengan keluarga Zhen saya." Nada bicaranya tiba-tiba menjadi lebih berat. Tatapan matanya yang tajam menusuk Xiaoyan bagai pedang, dan hawa dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. "Xiaoyan, sebagai kepala keluarga Xiao, Anda berani menentang saya secara langsung, melanggar peraturan keluarga, dan melakukan pengkhianatan. Tahukah Anda kejahatan Anda?" Saat kata-kata kepala klan Xiao yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, dan apakah dia tahu kejahatannya, meledak di telinga Xiaoyan seperti guntur. Itu langsung menimbulkan gelombang besar di hati Xiaoyan. Jelas Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao sebenarnya adalah keluarga cabang dari keluarga Zhen. Tak heran jika sang leluhur sangat menghormati Zhenny. Tidak mengherankan jika sang leluhur tampak ragu-ragu berbicara ketika berbicara tentang keluarga Zhen beberapa kali. Itu karena keluarga Xiao merupakan keluarga cabang dari keluarga Zhen dan merupakan bawahan dari keluarga Zhen. Pada saat ini, Xiaoyan tersenyum pahit dalam hatinya. Zhenjian ini memang sangat licik. Awalnya dia berpura-pura tidak mengenalnya dan hendak membunuhnya. Namun saat bawahannya tak sengaja mengungkap kebenaran, ia pun langsung mengeluarkan peraturan keluarga dan menuduhnya melakukan pemberontakan. Bagaimanapun ada hierarki yang ketat di benua Dodi dan melakukan pemberontakan terhadap atasan dalam sebuah keluarga adalah kejahatan besar. Jika Zhenjian menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuhnya, maka itu wajar saja. Namun Xiaoyan menahan amarahnya, melangkah maju dan mengepakkan tinjunya. "Saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah memperkenalkan Anda kepada saya. Jadi dapat dimengerti bahwa saya tidak mengenali Anda. Selain itu, saya adalah patriark klan Xiao, dan tentu saja seorang bawahan di hadapan kepala keluarga Zhen. Tetapi saya bukan bawahan Anda. Tuan Muda Zhenjian, bagaimana mungkin saya melakukan pembangkangan? Selain itu, saya tidak pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Anda dari awal hingga akhir. Jadi bagaimana mungkin saya menentang Anda?" Ketika Xiaoyan mengatakan ini, Zhenjian dan kelompoknya semuanya tercengang. Lagi pula Zhenjian hanyalah si jenius dari keluarga Zhen. Dia tidak memegang kedudukan menonjol apapun dan tidak lebih unggul dari kepala keluarga dari keluarga-keluarga yang berafiliasi. Lagi pula, terlepas dari tindakan Long Yi dan Jing Wuchen yang agak tidak sopan tadi, memang tidak ada yang salah dengan Xiaoyan. Jadi Zhenjian melirik Xiaoyan dengan ekspresi muram. Sudut mulutnya berkedut sedikit, berpikir bahwa Xiaoyan memang pria yang disukai oleh Zhenny. Dia memang sangat berani. Menghadapi tekanan tersebut, dia tidak panik sama sekali, tetapi mampu dengan tenang melawan celah dalam kata-katanya. "Sayang sekali, Zhenny bukanlah seseorang yang bisa diajak bergaul oleh orang desa seperti Anda. Keluarga Zhen bukanlah seseorang yang bisa Anda nikahi, dan tuan muda ini pasti akan menjebak Anda dengan kejahatan dan membunuh Anda dalam ilusi ini." Zhenjian mencibir cepat dan menunjuk Jing Wuchen dan Long Yi.
Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya terkenal di benua Dodi, saya jelas bukan orang yang tidak dikenal. Anda, Xiaoyan, mencoba untuk lolos dengan berpura-pura tidak mengenal saya. Ini terlalu konyol. Terlebih lagi semua orang yang hadir dapat bersaksi bahwa Anda menghasut bawahan Anda untuk mengangkat senjata dan menyerang saya. Saya curiga bahwa Anda sedang merencanakan pemberontakan. Pemberontakan? Sialan, dia benar-benar bisa mencari alasan apapun untuk menuduh seseorang melakukan kejahatan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tertawa marah. Dia benar-benar ingin menebas Zhenjian yang sok dan sombong ini dengan satu kaki. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini, baik untuk Zhenny maupun klan Xiao. Dia tidak bisa hanya mengikuti emosinya. Namun tidak bisa membunuh Zhenjian tidak berarti dia harus membiarkan Zhenjian menindasnya. Lagi pula, Zhenjian tidak lebih dari sekedar target pelatihan utama keluarga Zhen. Jika dia dapat menangani situasi ini dengan baik dan memberi Zhen pelajaran sampai batas tertentu, keluarga Zhen tidak akan dapat melakukan apapun padanya karena dia pemimpin klan dari cabang keluarga Zhen. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mencibir dan berkata, benua Dodi sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak sekali orang berbakat. Jika saya harus mengenal setiap orang sombong yang muncul, maka itu akan terlalu melelahkan bagi saya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah Zhenjian berubah 3 kali dalam sekejap. Dari merah menjadi putih, dan dari putih menjadi biru. Siapa dia Zhenjian? Dia adalah salah satu jenius terbaik generasi muda dan terkenal di benua Dodi. Namun dia diam-diam diolok-olok oleh Xiaoyan sebagai orang yang sombong. Jadi dia merasa dipermalukan oleh Xiaoyan. Namun apa yang dikatakan Xiaoyan memang masuk akal. Siapa bilang dia harus tahu hanya karena dirinya pikir kenal? Apakah Xiaoyan harus mengenalnya? Dan apakah itu berarti Xiaoyan tidak menghormati keluarga Zhen jika Xiaoyan tidak mengenal atau mengenalinya? Bisakah dia mewakili keluarga Zhen? Zhen kemudian menyadari bahwa ia telah menderita kerugian dalam masalah ini, sehingga sudut mata dan mulutnya berkedut sedikit. Dia hendak menuduh Xiaoyan melakukan pengkhianatan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berbicara lagi dengan senyum di wajahnya. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Zhenjian mengatakan bahwa saya menghasut bawahannya untuk melakukan kejahatan. Kedua orang ini adalah teman-teman saya, bukan dari klan Xiao. Apalagi bawahan saya dan mereka memiliki kebebasan untuk menyukai atau tidak menyukai seseorang, menghormati atau tidak. Dan saya tidak memiliki hak untuk bertanya, apalagi ikut campur. Mungkinkah Tuan Muda Zhenjian ingin membatasi kebebasan teman-teman saya? Bahkan saya khawatir kepala keluarga Zhen tidak akan begitu sombong. Xiaoyan benar. Jing Wuchen sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao, dan sebenarnya Long Yi bukanlah anggota klan Xiao. Mendengarkan kata-kata sarkastik Xiaoyan dan menatap matanya yang menggoda, Zhenjian menggertakkan giginya penuh kebencian. Matanya memancarkan niat membunuh dan wajahnya tampannya berubah menjadi biru dan hitam, yang membuat Jing Wuchen dan Long Yi merasa senang secara diam-diam. Merasakan tatapan bawahannya, Zhenjian yang tadinya sangat angkuh mulai kehilangan muka dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apakah perkataan Anda benar atau salah, dua orang ini berani memprovokasi tuan muda ini, jadi mereka harus membayar harganya. Zhenjian melangkah maju dengan lebar, namun matanya tetap terpaku pada Xiaoyan. Sambil berpikir, mereka baru saja membelanya, dan sekarang dia akan mengambil tindakan terhadap mereka. Jadi dia ingin melihat bagaimana Xiaoyan menghadapinya. Kalau dia berani bertindak macam-macam, dia akan menuduh Xiaoyan berkhianat dan membunuhnya dengan alasan yang jelas. Meskipun Long Yi dan Jing Wuchen hendak menerima tantangan Zhenjian tanpa rasa takut, tetapi wajah Xiaoyan sedikit berubah. Dia melangkah maju untuk menghalangi mereka berdua, melirik ke arah puluhan orang di belakang Zhenjian dan bertanya, Tuan Muda Zhenjian, apakah Anda akan menggunakan jumlah Anda untuk menindas yang lemah?
Melihat Xiaoyan benar-benar berdiri, Zhen diam-diam senang dan berkata dengan bangga, "Benar-benar lelucon. Tuan muda ini selalu menjadi orang yang adil. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti penindas yang lemah dengan jumlah kelompok saya? Tuan muda ini secara pribadi akan memberi pelajaran kepada kedua orang ini." Xiaoyan tahu betul, meskipun Long Yi sangat kuat dan Qing Wuchen juga sangat kuat, mereka berdua masih belum sebanding dengan Zhen Jian. Lagi pula siapapun yang bisa disebut sebagai jenius tak tertandingi pastilah bukan orang yang mendapat gelar itu tanpa alasan. Dia mengepakkan tangannya erat-erat dan berkata, "Insiden itu disebabkan oleh saya dan mereka hanya membela saya. Jadi saya berharap dapat belajar beberapa jurus dari Tuan Muda Zhen Jian atas nama mereka, agar dapat menjunjung tinggi kata persahabatan." "Apakah Anda mencoba menantang Tuan Muda ini?" Yen Jian bertanya dingin sambil mengangkat alis. "Beraninya saya. Tuan Muda Zhen Jian adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan saya hanyalah orang yang tidak dikenal. Saya melebih-lebihkan kemampuan saya sendiri dan ingin meminta nasihat dari Tuan Muda Zhen Jian. Bagaimana itu bisa menjadi tantangan?" Jian berkata sambil tersenyum tipis. "Apa Anda pikir saya tidak bisa menyingkirkan Anda dan nama meminta nasihat?" "Naif. Tuan muda ini akan melakukan apa yang Anda minta, lalu berpura-pura gagal dan menyingkirkan Anda." Memikirkan hal ini, tatapan mata Zhen Jian perlahan melembut. "Saya tidak menyangka bahwa pemimpin klan Xiao begitu setia kepada teman-temannya. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan dan kalian bertiga datang bersama." Qing Wuchen benar-benar tidak tahan mendengarnya lagi dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bahkan Long Yi mendengus dingin. Wajah kekanak-kanakannya penuh dengan penghinaan, tapi Xiaoyan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. "Tidak, saya bisa melakukannya sendiri." "Apa? Apakah saya tidak salah dengar? Dia bilang dia ingin menantang Tuan Muda sendirian. Bagaimana mungkin? Itu sama saja dengan mencari kematian. Mungkinkah dia berpikir 3 orang akan mati dan 1 orang juga akan mati? Dan dia ingin mengorbankan 1 orang untuk menyelamatkan yang lain?" Pada saat ini tiba-tiba terjadi keributan di lapangan dan semua orang di pihak Zhen Jian menatap Xiaoyan dengan tak percaya, tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Xiaoyan. Yen Jian melambaikan tangannya dan keheningan segera kembali di tempat kejadian. "Apa Anda yakin?" Yen Jian menatap Xiaoyan dengan sedikit cibiran di matanya dan niat membunuh tubuh di dalam hatinya. Melihat keheranan semua orang, Xiaoyan memutar matanya tak berdaya. Kemudian dia mengangguk. "Baiklah, kalau begitu itu bagus sekali." Mata Yen Jian hendak menyemburkan api tetapi nadanya suam-suam kuku. "Namun dalam sebuah kompetisi pedang dan pisau tidak memiliki mata. Jadi Anda harus berhati-hati." "Terima kasih atas pengingatnya." Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum dingin. "Anda juga harus berhati-hati. Silahkan." Mata Zhen Jian bersinar dengan kekejaman dan dia melangkah maju dengan besar. Xiaoyan juga maju 2 langkah dan menatap mata Zhen Jian. Saat 2 lelaki itu saling berhadapan, yang satu berpakaian putih dengan sarung pedang putih di punggungnya. Yang lainnya berpakaian hitam dan memegang penguasa api surgawi biru abu-abu. Kemudian, percikan di mata kedua orang itu bertabrakan di udara. Dan aura tak terlihat memaksa orang di sekitar mereka mundur beberapa langkah sebelum mereka bisa berdiri tegak. Meskipun keduanya tidak bergerak sama sekali, tapi saat 2 sinar cahaya lagi melesat keluar, semua orang buru-buru mundur. Namun saat sinar matahari tajam bertemu, momentum Xiaoyan menjadi lebih kuat, tetapi kaki Zhen Jian tampaknya sedikit tidak stabil. Karena klan Xiao berafiliasi dengan keluarga Zhen, Tuan muda ini akan menunjukkan kepada Anda keterampilan unik keluarga Zhen. Jantung Zhen Jian sedikit bergetar karena dia gagal menguasai keadaan dalam 2 konfrontasi momentum berturut-turut. Sebaliknya, ia sedikit dirugikan. Pedang panjang yang dibawanya di punggungnya keluar dari sarungnya dengan suara mendentang.
Apakah Anda akan menggunakan 9 pedang kaisar legendaris milik keluarga Zhen? Hati Xuan bergerak saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada pedang panjang yang selalu dicemooh Jing Wuchen sebagai sesuatu yang sok penting, dan ekspresinya pun menjadi serius. Pedang Zhenjian seluruhnya berwarna emas pucat, panjangnya 4 kaki dan dalam inci, dan lebarnya sekitar 1 inci. Seluruh pedang itu sebenarnya sederhana dan tanpa hiasan, namun ada aura kerajaan yang terpancar dari pedang itu, dan aura tajam mengalir pada bilahnya. Ini adalah pedang Hao, salah satu pedang terbaik dalam koleksi keluarga Zhen. Zhen menggerakkan jari-jarinya dan kirinya di atas pedang, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, atau memperkenalkannya kepada Xiaoyan, bahkan memamerkannya. Pedang yang hebat. Jing Wuchen melirik pisau terbang itu di tangannya. Dia tidak ragu bahwa pisau terbang itu akan patah jika tersentuh dengan pedang itu. Bagaimanapun, keluarga Zhen adalah keluarga kelas 1 dan fondasinya berbeda. Sejak memasuki gua darah pembantaian, pedang Hao jarang sekali terhunus. Tetapi pedang tuan muda sudah terhunus sejak awal. Apakah dia terlalu mengagumi Xiaoyan? Seorang penjaga bingung. Ini menunjukkan bahwa tuan muda memiliki karakter yang sangat baik dan tidak memandang rendah lawannya hanya karena dia lemah. Seseorang segera menjelaskan dengan cara yang menyanjung, namun Xiaoyan mencibir samar. Hanya dia yang tahu bahwa Zhenjian menghunus pedangnya bukan hanya untuk memamerkan 9 pedang kekaisaran, tetapi karena dia merasakan tekanan selama konfrontasi antara keduanya tadi. Zhenjian menatap Xiaoyan tanpa berkedip, matanya yang gelap, warnanya sama seperti langit malam bersinar. Dia melambaikan tangan kanannya yang memandang pedang emas di udara, dan semangat juang yang melonjak mengalir ke dalam pedang emas itu, membuat pedang emas itu mengeluarkan suara mendengung. Saat pedang emas itu mengeluarkan suara mendengung, cahaya keemasan tebal meledak dari pedang dan menutupi tubuh Zhenjian, membungkus Zhenjian seperti lapisan tipis baju besi emas. Itu adalah energi pedang yang mengubah menjadi baju besi. Pedang ini benar-benar dapat menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Pantas saja menjadi pedang tak tertandingi yang dimiliki keluarga Zhen. Mata Xiaoyan menyipit, memancarkan sinar agresif. Dia memamerkan penguasa api surgawi di tangannya ke arah Zhenjian. Api biru abu-abu itu membakarnya semakin kuat, bahkan udara pun ikut terbakar dengan suara mendesis. Jadi, ada surgawi. Tidak heran dia berani bersikap sombong. Sayang sekali kesombongan tergantung pada targetnya. Melihat nyala api dari penguasa berat Xiaoyan, Zhenjian segera menyadari sesuatu. Tatapannya menjadi lebih dingin dan aura yang sangat ganas dengan cepat muncul dari tubuhnya. 9 pedang kekaisaran gerakan pertama. Dengan teriakan rendah, baju besi emas di tubuh Zhenjian menjadi lebih cerah. Saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah, baju Zhenjian terangkat sedikit. Sosoknya melayang di udara lalu menukik ke bawah bagaikan burung nasar. Pedang di tangannya meluncurkan cahaya pedang yang tajam dan menebas dengan ganas ke arah Xiaoyan yang tak bergerak. Sebelum pedang itu tiba, angin dari pedang itu telah mengaduk debu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan ada suara berderak dimanapun pedang itu lewat. Kekuatan pedang ini begitu kuat sehingga layak menjadi 9 pedang kekaisaran keluarga Zhen. Xiaoyan menyaksikan semua ini dan dingin. Kilatan tajam setajam pisau tiba-tiba bersinar di mata yang dalam. Kemudian, penguasa berat di tangannya perlahan diangkat, dan gumpalan api biru abu-abu akan muncul dari penguasa berat itu dan menyatu dengan api yang telah menyala. Merasakan aura membara dan kuat dari penguasa berat Xiaoyan, Zhenjian tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Kemudian cahaya tajam bersinar di matanya dan semangat juangnya melonjak keluar, membuat cahaya pedang semakin tajam.
Pedang Hao dan penguasa berat bertabrakan satu sama lain, menghasilkan serangkaian suara benturan logam. Satu pedang hampir gagah, namun saat tahu Zhenjian terus bergetar, pedang lain terangkat dan gerakan lanjutan dari gerakan pertama terus berlanjut, mencoba menerobos pertahanan Xiuyan. Melihat itu, Xiuyan mendengus sedalam hatinya dan semangat juangnya langsung meningkat. Dia memegang penggaris di tangan kanannya dan kembali memblokir semua serangan Zhenjian. Di ronde ini tampaknya tidak ada yang menang, tetapi semua orang dalam tajam menyadari bahwa Xiuyan hanya menundur setengah langkah. Sementara Zhenjian jungkir balik beberapa kali di udara untuk menghilangkan rasa kekuatan tabrakan. Meskipun ini karena Zhenjian berada di udara tanpa daya ungkit. Kekuatan Xiuyan masih jauh melampaui harapan semua orang, sehingga semua orang di pihak Zhenjian tercengang. Tapi Zhenjian yang merasakannya secara lebih langsung. Lengannya masih sedikit mati rasa dan pedang Hao di tangannya juga sedikit gemetar. Kemudian Zhenjian terjatuh dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia pernah mendengar sedikit tentang kekuatan Xiuyan sebelumnya, tapi dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan pelatihan khusus dari kepala keluarga Zhen, bagaimana dia bisa menganggap serius seorang pemimpin klan kecil? Terlebih lagi dia memandang rendah Xiuyan dari lubuk hatinya dan berpikir bahwa pendekatan Xiuyan terhadap Zhenny dan persahabatannya dengan Zhenny tidak lebih dari sekedar upaya untuk menikah dengan keluarga Zhen. Jadi mustahil bagi orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk meraih keberhasilan dalam berkultivasi. Namun dia tidak menyangka bahwa hari ini bukan saja dia tidak memperoleh keuntungan dalam hal momentum, tetapi jurus pertamanya dari 9 pedang juga gagal memukul mundur Xiuyan setelah pertarungan. Sebaliknya, Xiuyan mematahkan jurus pertamanya hanya dengan mengandalkan semangat juangnya, tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Jadi hasil ini membuatnya sangat sulit diterima di depan semua orang. Apakah ini 9 pedang kekaisaran yang terkenal? Xiuyan mengangkat sudut mulutnya sambil menyeringnya tipis, mengungkapkan niatnya. Menurut saya seharusnya tidak lebih dari ini. Itu hanya gerakan pembuka dari 9 pedang kekaisaran, dan saya penasaran berapa lama Anda bisa lolos begitu saja. Ekspresi Xiuyan membuat Zhenjian semakin marah. Dia sekali lagi mengaktifkan doqi di tubuhnya, dan cahaya kemasan pedang Hao segera menjadi lebih terang dan sedih sebelumnya. 9 pedang kekaisaran, jurus kedua. Zhenjian menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke depan. Kemudian pedangnya bergetar pelan, menggambar lengkungan aneh. Dalam sekejap, setelah itu pedang Hao terlepas dari tangannya dan sebuah bayangan pedang emas melesat ke arah Xiuyan yang berada di dekat tanah. Dengan suara keras menembus udara, pedang itu meninggalkan bekas hangus di jalan pegunungan tempat pedang itu lewat. Ini jauh lebih kuat daripada gerakan pertama. Sayangnya kekuatan dan kecepatannya masih kurang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.